5 subtotal itu merupakan subtotal dari dana Belmawa, dana perguruan tinggi, dan dana dari instansi lainnya yang per subnya tadi kan ada ya. Kalau di bab 4 itu sudah ada komponen biayanya, unit-unit biayanya. Nah, ini tinggal dipindahkan, tapi dirincikan sejumlah totalnya sekian rupiah. Itu ada contohnya 5 juta, dirincikan ya. Nah, Bu, bagaimana kita bisa mengetahui harganya? Ya, harga satuan itu teman-teman bisa mencari informasi dari harga pasar, harga yang memang tersedia di informasi di secara dunia maya ya, di online, atau misalkan biayanya mungkin secara umum, atau mungkin teman-teman mencari secara langsung ke pasar gitu ya. Kalau jahe sekilo tuh berapa ya rata-rata gitu. Nanti karena butuhnya 20 kilo, direntangkan saja. Berarti kan bahan bakunya adalah 20 kilo jahe. Berarti kan itunya nomor 1 belanja bahan dasar. Yang A tuh bukan cangkul, tapi mungkin ada dulu jahe. Kemudian volumenya 2 kilo. Harga satuannya tadi berapa? Jahe itu kalau nggak salah seperempatnya aja udah 10.000. Berarti kalau misalkan sekilo itu berarti 40.000. 40.000 dikali 20, jadi totalnya berapa? Nah, gitu. Dan berikut juga dengan bahan perlengkapannya. Jadi ada belanja bahan alat, bahan habis pakai, semua dirincikan. Total ke bawahnya berapa? Coba. Harus sama. Tadi berapa? 13 juta. Di rekapan bab 4 13 juta kan totalnya ya? Berarti harus sinkron. Jangan sampai di rekapannya 9 juta, di subtotal grand totalnya di sini ada 13 juta, kan gak nyambung. Ya kan? Selanjutnya ke bawah apa? Justifikasi. Nah, ini susunan organisasi adalah ketua, dia uraian tugasnya apa aja, boleh dari mulai mengacu ke bab tadi ya, penanggung jawab tugas di bab 3 atau mungkin ditambahkan lagi. Mulai dari menyusun proposal seluruh tim. Nah, jadi kalau uraian tugas itu boleh seluruh tim menyusun proposal. Nah, jadi nanti tugasnya boleh dirincikan satu persatu ya, apa yang membedakan boleh. Lanjut ke bawah. Untuk alokasi jam, teman-teman hanya bisa menggunakan dalam satu hari itu mungkin 1-2 jam karena kan mahasiswa. Kalau dikalkulasikan dalam seminggu, teman-teman hanya bisa menggunakan maksimal 14-21 jam satu minggu penggunaan waktunya, gitu kan? Karena di luar dari aktivitas perkuliahan. Oke, ini surat pernyataan silahkan diisi, tidak usah pakai materai. Materainya abaikan karena teman-teman belum masuk kepada seleksi tingkat Unjani ke tingkat nasional. Jadi baru di prodi aja, baru di mata kuliah ya. Nama, tanda tangan ketuanya saja. Selesai. Itu nanti tahunnya diganti ya, tahun 2024. Kita kembali ke template nomor 1 RE. Lanjut ke bawah, di scroll aja. Sama, ini sama. Oke, sama ya, sama. Lanjut lagi, ini sama. Ini juga sama. Oke. Iya ya. Malah udah. Justifikasi sama ya, susunan organisasi sama, surat pernyataan sama. Oke. Sama. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Selanjutnya kita langsung kepada pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini silakan dilakukan secara mandiri. Presensi kehadiran tetap dikelola oleh SIPEN, di mana jadi pembagian tugas, pembagian kelompok, pembagian skema, saya akan minta informasinya. Kapan dikumpulkannya? Ya dikumpulkannya pada saat presentasi besok, berarti hari ini saja. Nanti saya akan mengirimkan link GD untuk pengumpulannya. Oke, satu lagi, berarti untuk yang dipertanyakan Ibu, ini totalnya berapa halaman sih? Dari mulai bab 1, bukan daftar berarti ya, bab 1 sampai dengan bab 4 di luar daftar pustaka itu hanya 10 halaman.
Jadi nggak usah banyak-banyak, ringkas, jelas, dan padat. Di luar dari lampiran-lampiran yang tadi ya. Jadi teman-teman fokus menyusun deskripsi kegiatan atau dalam proposal kewirausahaan dan penelitiannya hanya dalam 10 halaman saja. Berdasarkan template tadi. Oke, kemudian setelah proposal ini selesai, boleh nggak Bu, ada gambar, ada fotonya rancangan kita? Oh, justru itu harus ada. Contoh teman-teman akan membuat dengan bahan dasar jahe tadi. Kan ada kemasan, ya silakan. Karena kan tadi kan ada beli kemasan pakai botol direncanakannya. Boleh silakan disisipkan di bab 2 kalau untuk kewirausahaan. Ya kamu pengen ini tahu Ya, jadi sampaikanlah produknya itu yang apa, atau mungkin menggunakan desain namanya gitu. Oke, coba Sylvia kita klik lagi di penelusuran laman. Oke, diklik, diketik poster PKM Pimnas spasi Pimnas. Oke, itu udah ada. Enter. Langsung ke image. Nah, ini adalah contoh yang sudah ada ya teman-teman, posternya. Jadi yang teman-teman kumpulkan adalah laporan file Word dan PDF. Pada saat presentasi, teman-teman menggunakan poster ini. Boleh menggunakan Canva. Ya, aplikasi Canva lebih cukup mengakomodir ya. Jadi nanti bentuknya nggak usah PPT, poster aja. Tapi lihat contohnya di sini. Di sini sudah ada beberapa banyak desain. Teman-teman boleh memodifikasi, mengimprovisasi, atau membuat dengan yang lainnya. Di sini ada gambar, ada tabel, ada lain sebagainya, ada mungkin angka kejadian prevalensinya di tingkat dunia seperti apa, ada judul. Silakan mencontoh yang sudah ada. Sampai sini bisa dipahami. Biasanya waktunya agak panjang, tapi saya tidak tahu kenapa di RPS barangkali dipercepat pembuatannya ya, bedanya hanya beberapa hari. Kalau jadwalnya Bu Wisdi kapan? Di akhir ya? Minggu kapan? Di hari Selasa Ibu. Selasa depan. Izin ya Ibu. Oke. Sebentar ya. Saya coba komunikasi dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu izin juga saya masih bingung kalau yang poster itu kan untuk presentasi yang mandiri atau bagaimana? Karena dilatih. Nanti filenya file poster ya. Maksudnya gimana untuk presentasi ya? Presentasinya tidak usah pakai PPT, langsung aja poster. Kelompok nanti akan presentasi mandiri itu maksudnya gimana? Kan teman-teman nanti hari Kamis presentasi ya. File Word-nya yang tadi bentuk template file Word itu kan tetap dikumpulkan. Saya akan baca secara detailnya. Tetapi yang muncul di dalam poster itu kan singkat, diringkas kembali, tetapi esensinya, informasinya harus dapat di dalam poster tadi. Ini banyak contoh ya, contoh dalam pembuatan poster. Bagaimana? Coba diklik yang ini nih, coba yang bawah-bawah. Tadi gitu marah-marah mana dari pagi nih. Ini yang lembut atau tidak pantas ya? Assalamualaikum Bu Wisdi. Fuck, belum anjir gelo. Gelo, aku baru mau makan. Fuck, belum anjir gelo. Ngakak ini. Seorang Anis.
Tapi emang teureun-eureun anjay gelo ieu mah. Kita rubah, silakan nanti dikondisikan saja. Saya lihat. Kalau memang jadwalnya nanti silakan komunikasi sama Bu Isdi ya. Untuk perubahan di RPS-nya seperti apa, yang penting saya minta di minggu depan. Saya ingin teman-teman membuat maksimal, karena poster ini kan kita harus kumpulkan menjadi sesuatu hal karya dari angkatan ini yang baik begitu ya, walaupun nanti ada penilaian dari kami berdua, tapi karya ini ingin kita apresiasi gitu ya, sehingga harus ada bukti pembuatan yang lebih baik, karena mendesain poster ini nggak bisa dalam satu hari gitu ya, dan nggak bisa juga menyusun laporan dalam satu hari Namun gitu beda ya. sakata dua Apalagi dengan 3 orang 4 orang gitu ya. Jadi maksimalkan waktu 1 minggu teman-teman sebelum nanti praktik lapangan semakin padat, jadi kita menggunakan waktu saat ini gitu ya. Ya demikian, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Pakai lagu dan Panku Arung. Geuleuh alam. Cukup? Cukup. Ibu ada izin bertanya. Boleh, silakan. Ibu, ini kan belum tahu ya Bu, nanti ada kebagiannya apa. Cuman ada tuh mau konfirmasi aja, takutnya nanti ada kebagian yang PKMK. Nah untuk yang PKMK itu bentuknya kan tadi boleh digital, boleh yang ada bukti fisiknya, kayak gitu ya Bu ya. Ya apakah itu ada hubungannya nggak Bu dengan bahan dasar kayak yang misalkan kita ngambil satu daerah dengan permasalahan di daerah tersebut apa, terus dengan potensinya apa. Nah kalau misalkan kita menggunakan yang digital itu gimana Bu? Jadi maksudnya ada kita ini akan melihat suatu fenomena di suatu wilayah, karena di sana ada kearifan lokal yang bisa Di kemana dibudidayakan. Del? Terkait dengan luarannya nanti berbentuk fisik apapun Ya, ya Kang nggak Baru. apa-apa, tinggal Dan menyesuaikan. biar Hanya saja harus sinkronisasi. yuk. Kalau nanti luarannya misalkan masalahnya itu permasalahannya Jam ternyata 1 contohnya ya yang berbasis digital. tuan Jai encan. Berbasis digital ini apakah sistem informasi Ibu nanti ngomong jambara-jambara atau suatu produk yang Besok berbasis aku. digital yang dibeli oleh user atau pengguna konsumennya? Karena yang ditawarkan oleh kelompok nada kan saya nggak tahu masalahnya apa. Jadi permasalahannya apa, solusinya apa gitu. Nah ini kan yang belum dapat informasi. Kita contoh dilihat deh salah satu, coba Neng Sylvia cari. Neng Sylvia coba cari di situ di PKMK yang wisudaya itu. Wisudaya itu apa tuh wisudaya? Cari PKMK yang produk-produk. Silakan. Kita ini tinggal diklik aja gambarnya diperbesar. Ini kan udah ada tuh banyak gambar ini. Tinggal diklik aja. Itu apa tuh? Aloe vera. Tadi apa? Itu yang berbasis digital. Nih yang berbasis digital. Hijau. Nah ini yang paling bawahnya lagi. Nah, itu apa ya? Bisa dibesar nggak? Ya, contohnya ini. Ini apa ini sih? Produk apa ini teh? Aloe vera. Lain aloe vera ieu mah. Aloe vera mah. Ini kayaknya tas ya. Lidah buaya. Sabun. Sih, hejo-hejo Sabun kieu tapi kertas bagus dari ekstrak lidah buaya. Padahal sebetulnya kan udah banyak ya produk ini, tapi karena dikemas di dalam Tuh, sebuah dikemas laporan kita. dan ternyata ada informasi yang berbeda, ya benar nggak? Bahwa aloe vera-nya ini ternyata mengambil dari budidaya yang mana, jenis lidah buaya yang mana. Buat rambut. Iya nggak kalian? Ngala nu batur. Sebentar. Dew. Aya teh geus ngambil duit teh. Nggak ada biasa, ternyata aku juga sama duit aku. Ya, jadi di situ diterangkan padahal sebetulnya sabun kertas itu kan kalau bentuknya sabun kertas itu kan sebetulnya mah bukan suatu komoditas baru ya, bukan suatu inovasi yang baru, karena produknya udah banyak di pasaran udah banyak gitu. Tapi yang menjadi kekuatan kelompok itu mengunggulkan produk ini dari apanya?
Ternyata dari bahan bakunya ini menggunakan lidah buaya yang berbeda dari kearifan lokal yang mana itu kan bisa juga. Dan secara data FIDBS ternyata lidah buayanya ini diolah dengan cara apa? Ini kan ada penjelasan. Teman-teman bisa mempelajari dari poster-poster yang ada penjelasan, sehingga nanti teman-teman bisa menggambarkan, oh ternyata di kewirausahaan itu menunjukkan beberapa latar belakang yang nanti termuatkan di dalam laporan itu seperti ini ya. Karena kan tidak ada ya dipublish di dalam Google Search ini bagaimana sih contoh laporan PKMK yang lolos itu nggak ada. Tapi yang dipublish itu adalah biasanya poster-poster. Nah, kita akan meniru bagaimana sih isi dari poster tadi. Isi dari poster tadi mencerminkan biasanya gambaran dari sebuah laporan. Sehingga laporannya tadi teman-teman bisa mengacu ke sana. Oh ternyata kalau bercerita tentang sebuah produk yang seperti ini, biasanya akan bercerita tentang apa nih gitu di dalam sebuah laporan. Kita analisanya ke sana. Karena pengalaman saya memberikan sebuah contoh laporan, mahasiswa itu salah persepsi ketika saya memberikan contoh laporan proposal yang lolos, mereka tuh mencontoh 100% urutannya, emang diisian tina tata bahasanya hanya dirubah judul dan selesai. Apa dirubah jadi pas judul, lamun kadarat diisian dirubah lupa apa ya kalimatnya, jadi kesintok baca gitu ya, kalau memang gitu harganya berapa, Aduh, lain-lainnya tuh mirip. kapal seberapa orang Dan kemiripan itulah yang menjadi kegagalan. tahu nan Karena nggak boleh ada kemiripan. Kalau dalam template-nya ya tadi, template-nya sudah di dalam daftar isi tadi sudah termuat, betul nggak? Template-nya semuanya sudah, tetapi mengenai isi kalimatnya, membuat diagram, membuat tabel, gambarnya, membuat skema di dalam bercerita di bab 2, di bab 3, itu adalah improvisasi teman-teman. Nanti bakal lagu air mata. Bagaimana menuangkan kalimat, metode itu, kalimat gambaran Ada video kayak gitu. bagaimana? Apakah akan membuat sebuah diagram, tabel, skema, atau narasi? gitu Itu bebas, tidak ada patokan, tidak ada standarisasi yang boleh. Yang penting menggambarkan informasi. Dan halamannya hanya 10 halaman. Nah, beberapa waktu ibu menyampaikan ini ya contoh PKM yang lolos, PKMK penelitian, ujung-ujungnya di copy paste. Ide-idenya bagus, judulnya memang berbeda, judulnya berbeda semuanya. Tapi konsep kerangka berpikirnya sama. Nah itu yang jadi gagal. oh 20 kilo Jadi ibu nggak akan memberikan lagi contoh PKM. mat uyan teu bosan Karena memang benar-benar membutuhkan Dimakan. improvisasi Dimakan dalam cenah jeung menuangkan mie. ide. opat cumi Teman-teman dina silakan anjir gelo bisa mencari Kesana di sana bagaimana kulkas poster ini euy. menjadi masukan insight berpikir brainstorming, Tapi kan eta mah sehingga nanti idenya tadi harus bisa tertuang di dalam sebuah poster gitu. Jadi si Nenek Kan idenya tadi kan konsepnya nggak usah dikumpulin kan produknya, tapi aku yakin ya kan? di luar Tapi ternyata produknya harus difotoin kayak gini nih. Ini produknya adalah sabun kertas. Sabun kertas ini mungkin saja dia mengambil contoh beberapa produk yang ada kan, paket ya kan? Hak cipta orang lain dia gunakan, tetapi di situ dia modifikasi gambarnya dan sebagainya. Jadi silakan gunakan segala-galanya. Terus di bawahnya itu ada foto-foto sama videonya, nggak apa-apa. bisa jadi ya Eksistensinya pakai dong di bawah tuh di mana? fotonya. Jadi Gitu. Kita kan daerah mana? penciptanya ada semua, ada dosennya, nanti tinggal ditambahkan dosen undangnya bikin nanti foto Kita saya Sumatera oge pernah untuk posternya. Kelompok saya nanti kalian minta fotonya Bu Isti untuk fotonya Bu Isti dagu atas gitu ya. Nanti saya dikirimkannya foto yang apa ya atau ke jalan handap anu kadeket Timur Leste nih. rasanya seperti itu. Karena waktunya juga sudah habis ya. Teman-teman silakan mulai dikerjakan untuk Kan halus mah jadi sama diri. Pulau Sumatera pulau-pulau. Kuliah di minggu depan tolong saya dijadwalkan oleh Sipen untuk presentasi. Demikian penjelasan pada siang hari